Berikut hasil observasi di Sekolah Inklusi SDN Kepatihan 3 mengenai identifikasi siswa dengan hambatan khusus yang diukur melalui tabel identifikasi dengan beberapa kriteria tertentu sebagai acuan standar yang memenuhi. Setelah kami melakukan observasi melalui angket dan wawancara, di kelas 2, kelas yang kami pilih sebagai sampel, tercatat terdapat siswa yang memiliki hambatan khusus yaitu disleksia, disgrafia, dan autisme ringan, di mana temuan-temuan ini diperkuat oleh dugaan guru dan verifikasi langsung dari psikolog dari hasil tabel identifikasi dari kelompok kami. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai Aisyah, di mana Aisyah ini memiliki hambatan khusus yaitu disgrafia dan disleksia sekaligus. Nah, untuk Aisyah ini proses identifikasi tidak dilakukan melalui angket karena pada hari observasi Aisyah itu tidak masuk sekolah. Oleh karena itu, lembar observasi diisi berdasarkan hasil wawancara yang mendalam bersama Ibu Cindy selaku wali kelas dari kelas 2. Nah, dari hasil wawancara dengan Ibu Cindy, Aisyah menunjukkan hambatan serius pada kemampuan baca tulisnya. Dalam 4 bulan terakhir ini, Ibu Cindy itu masih mengajarkan Aisyah itu huruf A sampai H secara berulang, di mana Aisyah ini hanya mampu mengenali huruf ketika hurufnya itu diurut. Namun ketika diacak, Aisyah sama sekali tidak dapat mengenali huruf tersebut, dan Aisyah ini juga belum dapat mengenali angka, sehingga kemampuan numerasi dan literasinya itu masih sangat terbatas, dan bisa dikatakan bahwa Aisyah ini belum bisa membaca. Selain itu, tulisan Aisyah masih ngawang atau tidak beraturan, di mana bentuk hurufnya itu berubah-ubah, jarak antar huruf tidak stabil, dan ia sering lupa bentuk huruf meskipun baru saja diberikan contoh oleh guru. Nah, temuan ini itu sejalan dengan penelitian oleh Jolie tahun 2025 yang menjelaskan bahwa disgrafia itu ditandai dengan tulisan yang tidak stabil dan lemahnya memori visual. Nah, dari sisi bacaan, kesulitan Aisyah mengenali huruf acak itu juga menggambarkan ciri dari disleksia seperti yang dijelaskan oleh Fuada dan rekan-rekannya tahun 2023, bahwa anak disleksia itu umumnya hanya mampu mengenali huruf dalam urutan tetapi kesulitan dalam bentuk terpisah. Nah, dengan demikian Aisyah memerlukan pendampingan literasi yang sangat bertahap. Selanjutnya adalah Zaidan, di mana Zaidan ini adalah siswa dengan kebutuhan khusus autisme ringan. Nah, untuk Zaidan ini proses identifikasi tidak menggunakan lembar identifikasi autisme karena instrumen tersebut memang tidak tersedia pada saat observasi. Namun guru kelas itu, Bu Cindy, telah mengkonfirmasi sebelumnya bahwa Zaidan ini telah diperiksa oleh psikolog dan dinyatakan memiliki autisme ringan. Nah, oleh karena itu, observasi yang kami lakukan lebih difokuskan pada bagaimana sikap dan perilaku Zain itu di kelas selama kami observasi. Berdasarkan hasil wawancara oleh guru kelas, di mana guru kelas ini sebelumnya telah mewawancari juga kepada orang tuanya bahwa sejak kecil Zaidan itu sering berontak, tetapi sejak masuk SD, Zaidan ini perilakunya sudah mulai terkontrol, namun ia masih sering menunjukkan emosi yang masih naik turun. Contohnya ketika disenggol oleh temannya sedikit, Zaidan ini mudah sekali untuk marah dan emosi yang meledak-ledak. Menurut Ibu Cindy, kelas itu Zaidan mampu memperhatikan penjelasan guru, tetapi ketika ditanya kembali tentang materi yang baru saja disampaikan, Zaidan ini tidak mampu menjawabnya. Artinya informasinya itu masuk tetapi tidak diproses menjadi pemahaman. Zaidan ini sebenarnya memiliki kelebihan, yaitu kemampuan dalam bahasa Inggrisnya, namun kemampuan akademik dasar di mata pelajaran lainnya itu masih rendah, bahkan Zaidan ini belum bisa membaca maupun menulis. Penelitian oleh Countdown tahun 2018 menjelaskan bahwa anak autis itu biasanya menghadapi kesulitan dalam interaksi sosialnya, regulasi emosinya, serta pemrosesan sensoris, sehingga mereka itu cenderung sensitif terhadap sentuhan, suara, atau perubahan kecil dalam lingkungannya. Guru juga menjelaskan bahwa Zaidan itu lebih paham jika instruksi atau penjelasan itu disampaikan secara personal dan langsung kepadanya. Jika penjelasan materi diberikan secara umum di depan kelas atau dalam kelompok besar, Zaidan ini tampak bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, pola ini itu sesuai dengan karakteristik autisme ringan, di mana anak itu memerlukan komunikasi yang lebih sederhana, jelas, dan individual. Baik, selanjutnya ada kendala dan strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SD Kepatihan 3 Jember. Yang pertama, kendala. Kendala pertama, perbedaan kebutuhan setiap siswa ABK. Setiap anak memiliki karakteristik unik. Misalnya Aisyah yang tergolong disleksia memerlukan pendekatan khusus dalam mengenal huruf dan menulis. Sedangkan Al-Zaidan yang tergolong autisme ringan membutuhkan bimbingan agar tetap fokus dalam pembelajaran kelompok. Lalu kendala yang kedua, keterbatasan waktu. Guru harus membagi perhatian antara anak yang tergolong ABK dan 25 siswa lainnya di kelas. Waktu yang terbatas membuat guru tidak bisa selalu fokus secara intensif pada anak ABK, terutama saat materi menjadi lebih kompleks di kelas tinggi. Lalu kendala yang ketiga, tidak adanya guru pendamping khusus. Tanpa guru pendamping khusus, guru harus mengelola bimbingan individual sekaligus mengajar seluruh siswa. Hal ini menambah beban kerja dan menuntut kreativitas guru dalam membagi waktu serta memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Lalu kendala yang keempat, keterlibatan orang tua yang bervariasi. Dukungan orang tua sangat memengaruhi perkembangan anak ABK. Jika orang tua kurang kooperatif atau jarang komunikasi dengan guru, kemajuan belajar anak dapat berjalan lebih lambat. Lalu yang terakhir ada kompleksitas materi pembelajaran. Materi di kelas tinggi atau atas menjadi lebih sulit dan menuntut konsentrasi tinggi. Anak ABK membutuhkan perhatian tambahan agar dapat mengikuti pembelajaran tanpa tertinggal dengan teman sekelas. Selanjutnya ada strategi untuk mengatasi kendala tadi. Nah, yang pertama strategi yaitu pendekatan individual, memberikan bimbingan khusus untuk anak ABK, misalnya beberapa jam tambahan dalam sehari untuk latihan intensif. Strategi ini memungkinkan guru fokus pada kebutuhan spesifik masing-masing anak. Lalu yang kedua, strategi untuk anak yang tergolong disleksia. Nah, itu latihan menulis dan membaca secara berulang, pengenalan huruf bertahap, latihan membaca sederhana, serta penguatan visual agar huruf lebih mudah diingat. Lalu, strategi yang ketiga ada strategi untuk autisme ringan, memberikan instruksi singkat, pendampingan personal saat kegiatan kelompok, serta penguatan positif untuk menjaga fokus dan motivasi belajar. Lalu ada strategi yang keempat, manajemen kelas yang proporsional, membagi waktu agar semua siswa mendapat perhatian, tidak hanya anak yang tergolong ABK. Strategi ini memastikan kelas tetap berjalan efektif sekaligus mendukung anak ABK.
Lalu strategi yang terakhir ada pemanfaatan sumber daya yang ada. Guru memaksimalkan kemampuan diri, alat bantu, dan materi pembelajaran yang tersedia meskipun tanpa guru pendamping khusus. Kreativitas guru menjadi kunci dalam perkembangan anak ABK. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan di Sekolah SLB Harapan Pelangi. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai jenis ketunaan dan asesmen awal siswa di SLB Harapan Pelangi. Yang pertama, kita akan membahas jenis ketunaan. Nah, di SD SLB Harapan Pelangi ini, siswa memiliki berbagai jenis ketunaan yang membutuhkan pendekatan pembelajaran berbeda, yaitu yang pertama ada tunanetra atau gangguan penglihatan. Nah, tunanetra ini membutuhkan media pembelajaran berbasis sentuhan atau audio. Lalu yang kedua tunarungu atau gangguan pendengaran. Nah, tunarungu ini membutuhkan metode pengajaran visual dan alat bantu komunikasi. Lalu yang ketiga ada autisme atau gangguan perkembangan sosial dan komunikasi. Nah, autisme ini memerlukan rutinitas jelas dan suasana belajar yang menenangkan. Nah, lalu yang terakhir ada tunagrahita, gangguan intelektual. Nah, tunagrahita ini memerlukan pembelajaran konkret, pengulangan, dan media visual sederhana. Lalu selanjutnya ada asesmen awal siswa. Nah, sebelum siswa diterima di SLB, dilakukan asesmen awal dengan beberapa langkah. Yang pertama, wawancara dengan orang tua untuk mendapatkan informasi riwayat perkembangan anak termasuk usia, munculnya gejala, dan kemungkinan penyebab ketunaan. Lalu yang kedua, pemeriksaan kondisi anak. Pemeriksaan kondisi anak ini untuk menilai kemampuan kognitif, sosial, dan fisik secara langsung. Lalu yang ketiga, tujuan asesmen. Nah, memahami riwayat perkembangan anak, usia munculnya gejala, dan penyebab keturunan agar guru dapat menyesuaikan layanan pendidikan. Lalu yang keempat, fungsi hasil asesmen. Nah, fungsi hasil asesmen ini menjadi dasar untuk penempatan kelas, menentukan layanan pendukung yang tepat, dan merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Lalu yang terakhir ada mayoritas siswa memiliki kondisi bawaan sejak lahir. Nah, sebagian kecil akibat faktor setelah lahir seperti sakit atau cedera. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana SLB Harapan Pelangi menerapkan pembelajaran individual dan penggunaan media saat proses pembelajaran. Jadi di SLB Harapan Pelangi, siswa dikelompokkan berdasarkan jenis ketunaannya seperti grahita, autisme, atau tunarungu. Jadi satu kelas bisa terdiri dari jenjang SD hingga SMA. Namun di SLB Harapan Pelangi untuk yang kelompok tunadaksa itu kebetulan belum ada yang jenjang SD. Jadi tujuan pelompokan tersebut adalah agar guru dapat menyesuaikan metode dan media pembelajaran sesuai kebutuhan masing-masing anak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Jauhari et al. Yang menunjukkan bahwa sekolah luar biasa cenderung menata kelas berdasarkan karakteristik hambatan anak untuk mempermudah modifikasi pembelajaran. Selanjutnya, guru menerapkan pembelajaran individual karena kemampuan setiap anak berbeda. Tadi sudah disebutkan bahwa di setiap kelompok itu ada berbagai jenjang mulai dari SD sampai SMA. Jadi pastinya kemampuannya juga berbeda-beda dalam setiap anak. Jadi praktek tersebut mendukung prinsip pembelajaran yang menyesuaikan dengan ritme kemampuan anak, sebagaimana telah dijelaskan oleh Mawa et al. 2023 yang menunjukkan bahwa pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus harus disesuaikan dengan ritme kemampuan masing-masing untuk menghindari tekanan berlebih dan menjaga motivasi belajar. Selanjutnya, dalam mendukung proses belajar, guru menggunakan media konkret seperti kartu angka, boneka, dan benda manipulatif agar siswa dapat memahami konsep melalui pengalaman nyata. Melalui audiovisual seperti video atau audiobook juga dimanfaatkan untuk memperkuat pemahaman konsep dan aktivitas sosial. Hal itu sejalan dengan penelitian ONSU 2021 yang menyatakan bahwa penggunaan media konkret dapat meningkatkan hasil belajar matematika bagi siswa grahita, serta penelitian Adnan et al. Yang menunjukkan bahwa media audio visual berbasis video dan audiobook dapat meningkatkan pengalaman belajar anak tunagrahita. Ada tantangan yang dihadapi oleh SLB Harapan Pelangi. Jadi, tantangan yang pertama, SLB Harapan Pelangi menghadapi tantangan yakni variasi kemampuan siswa dalam satu kelas, yang mana menuntut guru untuk melakukan diferensiasi pembelajaran dan manajemen kelas yang terstruktur. Perlakuan siswa yang mudah kehilangan fokus, sering keluar kelas, atau overstimulasi juga menuntut kesabaran tinggi dari guru. Selanjutnya, fasilitas sekolah yang terbatas membuat guru sering membuat media sendiri.
dan juga keterlibatan orang tua yang rendah yang menyebabkan pembiasaan di rumah dan sekolah tidak selalu konsisten. Dan juga yang terakhir, belum semua guru mahir mengembangkan media pembelajaran, sehingga pelatihan tambahan menjadi sangat penting. Hal itu diperkuat oleh temuan Trisnadoli et al. 2024 yang menegaskan bahwa pelatihan guru secara signifikan meningkatkan kualitas media pembelajaran, terutama ketika fasilitas sekolah terbatas, sehingga mendukung efektivitas pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, strategi mengatasi kendala. Pendekatan yang kami gunakan dalam mengatasi perilaku anak adalah pendekatan yang lembut namun tetap tegas, sehingga anak belajar memahami konsekuensi tanpa merasa tertekan. Nah, ketika ada peserta didik yang menunjukkan perilaku yang kurang sesuai, seperti sering keluar kelas pada saat jam pelajaran dan tidak mengikuti kegiatan belajar dengan baik, guru itu memberikan teguran yang bersifat membimbing serta konsekuensi ringan seperti pengurangan nilai pada aspek tertentu. Nah, hal ini dilakukan bukan untuk menghukum, tetapi agar anak belajar disiplin dan memahami pentingnya aturan dalam kegiatan belajar. Selain itu, guru berperan besar dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dengan cara bersikap sabar, ramah, dan menyenangkan sehingga anak merasa betah dan tidak mudah bosan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam, pembelajaran juga dibedakan sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Anak yang memiliki pemahaman lebih cepat dapat melanjutkan tugas atau materi berikutnya, sementara siswa yang membutuhkan lebih banyak waktu akan dibimbing secara perlahan sehingga mereka benar-benar memahami materi. Dengan cara ini, proses belajar menjadi lebih inklusif dan setiap anak dapat berkembang sesuai kemampuan terbaiknya. Kemudian, peran orang tua dan dinas. Nah, peran orang tua dan dinas pendidikan itu memiliki posisi yang sangat penting dalam memastikan anak-anak berkebutuhan khusus itu mendapatkan layanan yang baik, layak dari segi program, fasilitas maupun lingkungan belajar yang mendukung perkembangan mereka. Dengan adanya dukungan tersebut, anak-anak dapat belajar dan berkembang sesuai kemampuan masing-masing, sekaligus mengurangi stigma atau pandangan sebelah mata dari lingkungan sekitar. Namun, keberhasilan pembelajaran tidak hanya bergantung pada sekolah dan dinas pendidikan, karena keterlibatan orang tua juga memegang peran yang sangat besar. Nah, sayangnya tidak semua orang tua atau wali murid itu menunjukkan partisipasi yang aktif. Sebagian memang mendampingi dan memperhatikan perkembangan anak dengan baik, tetapi tidak sedikit pula yang sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab tersebut pada guru. Sekolah sebenarnya telah berupaya membangun komunikasi melalui kegiatan bersosialisasi, pertemuan rutin dengan orang tua, dan penyampaian laporan perkembangan belajar anak. Akan tetapi, peserta yang hadir seringkali hanya dari kelompok orang tua yang sama, sehingga dukungan yang menyeluruh dari pihak keluarga masing-masing masih kurang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kesadaran dan kerjasama antar sekolah, dinas pendidikan, dan keluarga agar perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus dapat berlangsung lebih efektif. Selanjutnya, kesimpulan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di SDN Kepatihan 3 dan SLB Harapan Pelangi ini memiliki karakteristik dan tantangannya masing-masing. Sekolah inklusi lebih sesuai untuk ABK dengan hambatan ringan dan kemampuan interaksi sosial yang baik. Meskipun dukungan individual terbatas karena rasio guru siswa yang tinggi serta ketiadaan guru pendamping khusus. Sementara itu, SLB memberikan layanan yang lebih struktur dan intensif sesuai jenis ketunaan, namun tetap menghadapi kendala seperti variasi kemampuan siswa, fasilitas terbatas, dan minimnya keterlibatan orang tua. Kedua lembaga memiliki peran penting bagi perkembangan ABK, sehingga kolaborasi antar sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan diperlukan untuk memastikan layanan yang optimal dan berkelanjutan.